Polisi di Radio. Ya, pendengar, saat ini kami ajak untuk bergabung dalam satu program Polisi di Radio, dan di mana Polisi Republik Indonesia menggelar Operasi Patuh Candi 2022 yang akan digelar pada tanggal 13 sampai 26 Juni 2022. Pada Operasi Patuh Candi kali ini, kepolisian rencananya nantinya tidak akan melakukan manual seperti yang dilakukan pada Operasi Patuh Candi sebelumnya, namun juga operasi saat ini akan mengutamakan tindakan preventif dan penegakan hukum. Bagaimana sejauh ini hasil operasi Patuh Candi dan bagaimana kemudian nanti prosesnya sampai ke depan? Kita akan jumpai Kasubdit Gakum di Ditlantas Polda Jawa Tengah, AKBP Aidil Fitri. Polisi di Radio. Pak Aidil, selamat siang. Selamat siang, Mas. Sehat Pak Aidil ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Aidil. Pak Aidil, saya mau tanya Pak Aidil, ini sudah 3 hari yang lalu ada operasi Patuh Candi. Kayaknya beda ya operasi Patuh Candi kali ini dengan operasi-operasi yang dilakukan sebelumnya, Pak Aidil. Ya, jadi kami jelaskan, operasi Patuh ini akan dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022. Ya. Nah, konsepnya saat ini sebetulnya sama seperti sebelum-sebelumnya, namun ada salah satu cara penindakannya berbeda. Nah, kalau dulu cara penindakan kita tadi yang dikatakan cara konvensional, sekarang kita tidak bersentuhan lagi dengan masyarakat, tapi kita menggunakan cara elektronik, di mana Jawa Tengah ini punya program ada menggunakan mobil handphone. Yeah. Namun sebelumnya programnya Pak Kapolri menggunakan etle statis, itu sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu. Namun dikembangkan oleh Polda Jawa Tengah untuk menjangkau tempat-tempat yang rawan dengan pelanggaran yang tidak terjangkau dengan kamera etle statis itu. Makanya kita mempunyai inovasi menggunakan mobil handphone, di mana mobil handphone itu bergerak secara hunting, secara dinamis, mencari adanya pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas atau adanya pelanggaran. Nah, sehingga begitu kita melihat adanya pelanggaran, petugas langsung meng-capture. Kemudian dari hasil capture itu akan kita verifikasi dan validasi dulu untuk data regidennya. Artinya TNKB yang digunakan betul atau tidak dengan yang digunakan pada saat terjadinya pelanggaran. Nah, apabila data tersebut memang sudah cocok dengan data yang digunakan kendaraan yang digunakan oleh pelanggar, maka akan kita konfirmasi ke alamat yang ada di data regiden kami. Kemudian nanti pelanggar bisa melihat begitu ada surat konfirmasi ini pada saat hari apa, jam kapan, lokasinya di mana, dia bisa melihat bahwa dia ada pelanggaran, sehingga di situ ada bukti otentik bahwa si pelanggar tersebut benar adanya melakukan pelanggaran pada saat itu. Nah, kemudian daripada pelanggar itu bisa mengkonfirmasi ke kami bahwa benar ini kendaraan yang digunakan miliknya dia, kemudian kebetulan dia juga yang menggunakan, ya kan? Kemudian nanti dia mohon konfirmasi. Cara konfirmasinya itu gampang sekali, Mas. Dia bisa menggunakan kontak handphone WhatsApp yang kita berikan, atau dia mengisi Google Form. Jadi gampang sekali. Jadi masyarakat pun tidak perlu datang ke tempat kami. Semisal kita simulasi ya Pak, sambil dibayangkan saya semisal sebagai seorang pengendara kemudian ingin melakukan tadi, berarti saya perlu hanya buka handphone. Jadi kita ada surat konfirmasi, ya kan, menginformasikan bahwa pelanggar ini pada saat tanggal jam lokasi ini melakukan pelanggaran. Contohnya tidak menggunakan helm. Nah, kemudian setelah dikonfirmasi fotonya juga ada, kemudian si pelanggar mengakui bahwa ini kepemilikannya punya dia. Nah, kemudian pelanggar kan harus membayar denda tilang sesuai dengan pelanggarannya. Nah, itu cukup dia mengkonfirmasi bahwa benar ini punya dia dan dia ingin membayar dendanya. Nah, kemudian dari petugas kita nanti akan membalas WA tersebut, ya kan? Nanti akan memberikan nomor registrasi beripanya kepada si pelanggar tadi menggunakan WhatsApp tadi. Nah, setelah mendapatkan nomor registrasi beripa yang akan dibayarkannya, bisa menggunakan ATM, bisa menggunakan, kebetulan kita kerjasama dengan BRI ya, bisa dengan menggunakan BRI Mobile, ya kan? Atau kalau dia mau secara manual, dia tidak puas dengan
gambar yang ada tadi dia bisa datang ke kantor Ditlantas atau kantor Satlantas, kemudian dia bisa melihat pelanggarannya, kemudian dia bisa langsung membayar dengan petugas kami. Nah, artinya dia bisa secara manual bisa, secara elektronik juga bisa. Intinya kami memudahkan. Nah, namun bagaimana caranya kalau seandainya kendaraan itu sudah tidak dimiliki lagi oleh si pengguna sesuai dengan alamat tersebut? Ya, biasanya kan sudah diperjualbelikan. Iya, nah itu Pak, biasanya Pak. Itu nanti setelah 1 minggu dikonfirmasi bahwa itu bukan kepemilikannya lagi, sudah berpindah tangan, akan kita lakukan blokir, Mas. Oke. Blokirnya nanti langsung masuk ke data Samsat, ke RI-nya, registrasinya. Nah, ketika si pelanggar itu akan membayar pajak tahunan, nanti dia disuruh kita lihat dulu apakah ada pelanggaran atau tidak pada saat dia akan membayar pajaknya. Ternyata begitu kita lihat adalah pelanggarannya. Pada 3 bulan yang lalu, jam sekian, tanggal sekian, lokasinya di sini, dia tidak menggunakan helm. Nah, oleh petugas disuruh membayar denda pajak pelanggarannya dulu, baru bisa membayar pajaknya. Nah, kebetulan kita di semua samsat kita, di Jawa Tengah ini ada 47 samsat, itu di situ ada loket untuk buka blokir pelanggarannya. Oke, kalau nggak dibuka blokirnya nanti kenapa Pak? Nggak bisa bayar pajak. Nggak bisa bayar pajak ya? Iya. Oke, jadi nanti harus ke kasihan samsat. dong, yang punya kendaraan. Kayaknya ini ya, ini kayaknya lebih ini ya Pak, lebih profesional daripada sebelum-sebelumnya. Ya, kalau secara kami kaji, satu ini lebih profesional, lebih transparan, kemudian juga kami memudahkan pelanggar tersebut, jadi dia pada saat kami menindak pelanggarannya, kita tidak perlu menahan barang bukti. Artinya di sini tidak surat-surat tidak tahan, kendaraan tidak tahan, ya kan, cukup bukti pelanggaran saja. Nah, itu tadi senjata kami kalau misalnya untuk menjamin bahwa pengguna jalan ini akan bayar pajak, kita blokir gitu, Mas. Gitu. Kalau dulu kan kita selalu menahan salah satu barang buktinya, sehingga kan si pengguna kendaraan tersebut takut dia nanti kalau misalnya SIM-nya SNK-nya kita tahan kan dia takut bepergian. Kalau ini kan tidak. Nah, namun untuk penindakan pelanggaran bisa lebih daripada 1 kali. Jadi misalnya dia belum mengkonfirmasi yang pelanggaran yang tadi, terus dia 3 hari kemudian melanggar lagi tidak menggunakan helm gitu, itu bisa kena lagi gitu loh, bisa di capture lagi. Nah, kami harapkan untuk ke depan sih pengguna jalan tuh sudah tertib semua ya, jadi petugas pun juga bisa menurunkan angka pelanggaran di Jawa Tengah. Baik. Kalau begitu berarti ini bisa begini ya, misal saya lagi naik motor tidak bawa helm, kemudian ke foto nanti bisa kekirim ya. Bisa. Yang jadi pertanyaan adalah kalau saya naik motor bawa helm tapi saya nggak bawa SIM atau bawa SNK, ini bagaimana Pak? Jadi gini, ya ini juga dengan ada operasi patuh ini dengan tidak langsung kami mensosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa pada prinsipnya kami tidak mencari menggunakan razia stasioner. Jadi kami cara hunting, artinya kami yang kasat mata. Nah, artinya misalnya pemakai jalan itu tidak membawa surat-surat, asal dia tidak melanggar, dia tertib dalam berkendaraan, ya kan, itu saya pastikan sementara tidak akan kita tindak. Kalau bicara surat-surat ya, karena yang akan kita tindak adalah pelanggaran kasat matanya. Contohnya tidak menggunakan helm, melawan arus, tidak menggunakan seatbelt, menggunakan handphone, kemudian juga ada rambu-rambu parkir atau stop dia parkir sembarangan. Nah, diantaranya begitu. Jadi kalau bicara surat-surat sementara kita kesampingkan dulu. Namun kalau sekiranya memang kita lihat ada anak yang mungkin ya secara fisiknya kita yakinkan dia belum dewasa, artinya kalau kita lihat kayaknya ini masih kecil dan masih di bawah 17 tahun. Ya, kita tidak menindak tetapi kita himbau. Ya, kita ingatkan lebih baik jangan menggunakan roda 2 dulu deh gitu loh. Nah, tapi kita pada prinsipnya kita tidak menindak. Tapi dengan catatan si pengendara itu menggunakan helm misalnya ya. Kemudian juga motor yang lengkap, ada spion, ada TNKB, kemudian knalpot tidak brong. Nah, kita lihat secara fisiknya kemungkinan masih kecil anak ini, ya kita hanya mengingatkan saja. Jadi kita tidak memeriksa surat-surat kendaraannya.
Oke, baik. Ini artinya bagi Anda pendengar yang barangkali kendaraannya belum lengkap, segera dilengkapi ya. Karena jangan kemudian, kalau dulu kan ini ya, ada operasi. Wah, kelihatan kan kita deg-degan ya, ada operasi deg-degan. Kalau sekarang nggak ada operasi, nggak kelihatan, tiba-tiba nanti kita dapat surat cinta. Ini yang repot. Ini yang harus diperhatikan benar berarti kepada pendengar. Sebetulnya ini cara-cara yang lebih humanis gitu. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan adanya stasioner itu sedikit banyaknya menghambat laju arus lalu lintas yang ada di sekitarnya. Kemudian kita juga mengurangi adanya debatable antara petugas sama pelanggar. Kemudian juga kita juga, mohon maaf, memutus mata rantai adanya pungli dan lain sebagainya. Nah, bisa juga itu petugas atau bisa juga pengguna jalan yang mencoba-coba kepada petugas. Nah, artinya untuk memutus mata rantai itu ya kita menggunakan tilang cara elektronik. Nah, jadi tidak secara konvensional lagi. Itu salah satu tujuannya kenapa Polri itu membuat tilang ini secara elektronik. Nah, kebetulan 2 tahun belakangan ini kita juga kena imbasnya daripada COVID tersebut. Nah, ini untuk memutus mata rantai juga. Nah, jadi walaupun sekarang COVID ini sudah agak menurun, tapi tetap kebijakan itu tetap kita laksanakan terus menggunakan tilang cara elektronik. Ini akan dilakukan selamanya atau bagaimana, Pak? Iya, ini kedepannya akan sampai menggunakan tilang elektronik. Kita tidak bicara konvensional lagi. Kalau kita konvensional, kita artinya mundur ke belakang ya. Nah, tinggal kita menyempurnakan kedepannya bagaimana, terus inovasi-inovasinya yang akan kita kembangkan. Nah, sehingga masyarakat pun akan lebih mudah kedepannya. Kalau dulu masyarakat itu begitu ditindak, barang bukti kita ambil, ya kan, sebagai jaminan, mereka harus mengikuti sidang dulu, baru nanti ke kejaksaan mengambil barang bukti. Kalau sekarang birokrasi itu udah kita pangkas. Jadi begitu sudah kena tilang, kita capture itu, ya petugas cuman menunggu konfirmasi kembali ke kita bahwa dia ingin membayar, selesai. Mereka tinggal membayar aja. Yang saya katakan tadi di awal, menggunakan ATM bisa, menggunakan mobil banking bisa, ya kan? Atau dia menitipkan juga kepada saudaranya untuk datang ke kantor, atau yang bersangkutan datang ke kantor juga nggak apa-apa. Jadi semua cara itu banyak gitu loh. Nah, yang pasti ini langsung masyarakat yakin bahwa ini masuk ke kas negara, jadi tidak masuk ke perorangan. Ini salah satunya. Oke, baik. Yang sempat ramai juga Pak Edil berkaitan dengan yang di medsos ya. Saya sempat lihat tren di medsos itu adalah berkaitan dengan pelarangan penggunaan sandal jepit. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi gini Mas, saya luruskan dulu ya. Ya, harus diluruskan ini Pak. Jadi supaya tidak ada persepsi masyarakat itu seolah-olah polisi itu melarang masyarakat menggunakan sandal jepit pada saat berkendara sepeda motor. Ya, sepeda motor khususnya ya. Nah, jadi harus dipahami bahwa himbauan pimpinan itu, ya kan, bahwa dihimbau pengguna roda 2 diupayakan tidak menggunakan sandal jepit. Yang artinya untuk keselamatan si pengguna jalan tersebut. Karena dari data laka lantas yang kami sajikan, bahwa banyak sekali pengguna roda 2 itu yang kecelakaan rata-rata yang menggunakan, tidak menggunakan sepatu ya, saya katakan. Sendal, bisa sendal jepit, sendal biasa atau lain sebagainya, yang pelindungnya tidak maksimal. Itu kadang-kadang kakinya sobek, patah, kemudian ada jari yang putus dan lain sebagainya. Namun kami tidak ada statement bahwa yang menggunakan sandal jepit akan ditilang. Karena dalam undang-undang lalu lintas pun tidak ada tilang apabila orang yang menggunakan sandal jepit ditilang, tidak ada. Ya, jadi ini himbauan. Pada saat himbauan itu sudah kita gelorakan, namun si masyarakat masih tetap menggunakan sandal jepit, tidak apa-apa juga. Tidak ada larangan intinya, hanya himbauan. Nah, ini harus dipahami. Khawatirnya nanti kemudian gara-gara pakai sandal jepit kena tilang, nggak ya? Nggak ada. Saya bisa jamin tidak ada. Ya, jadi statement pimpinan kami itu hanya menghimbau. Ya, dilaksanakan itu syukur ya, yang kita harapkan. Kalau tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Oke, baik. Ini jadi lebih jelas ya. Jadi jangan kemudian melihat medsos kemudian nanti malah jadi takut pro kontra. Ini memang dalam rangka untuk keamanan masing-masing. Karena kalau yang di meme-meme itu kan lagi pakai sandal jepit, tiba-tiba kakinya kelindes sama ban mobil. Itu demi keamanan memang ya. Demi keamanan. Dan hanya tidak hanya sandal jepit ya, pakai helm, pakai seatbelt. Artinya semuanya. Karena kalau kita bicara ada aturan tidak tertulis, namanya kalau mau riding atau menggunakan kendaraan, itu kan idealnya kan pakai jaket supaya nggak masuk angin, menggunakan kacamata supaya tidak
masuk benda-benda kecil atau yang bisa menghalangi pandangan, ya kan. Kemudian juga menggunakan pakaian yang tebal, menggunakan sepatu itu ideal, sarung tangan dan lain sebagainya. Namun pelaksanaannya apabila tidak, ya mau menggunakan celana pendek pun nggak apa-apa, menggunakan sendal jepit pun tidak apa-apa juga, ya. Menggunakan sepatu tidak apa-apa. Jadi artinya dipersilahkan saja senyaman mungkin pengguna jalan tersebut. Namun ini kan namanya himbauan. Dan yang saya katakan tadi, kalau kita lihat rata-rata orang yang memang betul-betul ingin reading itu kan biasanya udah ready semua tuh, siap semua. Ya kan, termasuk perbekalan-perbekalan ya yang situ tidak ada aturannya juga gitu kan. Nah itu yang saya klarifikasi gitu loh Mas. Oke, baik. Kalau terkaitan dengan titik etle yang di Jawa Tengah, berarti ada berapa titik Pak kalau di Jawa Tengah sendiri? Kalau kita bicara etle di Jawa Tengah, jujur di masing-masing Polres itu rata-rata belum punya semua. Belum semua ya? Ya. Mungkin di kota besar yang baru ya? Ya, jadi kalau kita bicara ini, kalau ada di kota Semarang itu ada di 3 titik. Ada di Pandanaran, di bagian timur sama baratnya, kemudian di persimpangan SMP 2, itu di titik timurnya. Nah, namun yang saya katakan tadi, untuk mengantisipasi adanya tingkat pelanggaran di 3 titik tadi, kita menggunakan kamera handphone yang namanya itu mobile sigap. Nah itu cara penggunaannya rata-rata petugas kita berboncengan kalau naik roda 2, kemudian satu melaksanakan patroli atau menghunting adanya pelanggaran, kemudian petugas kami yang di belakang itu mengcapture, ya kan. Mengcapture apabila ada pelanggaran. Kalau menggunakan roda 4, itu yang di navigator yang mengcapture atau mengambil gambar apabila ada pelanggaran. Nah, kemudian kami jelaskan di sini, kenapa kok menggunakan handphone? Artinya semua orang boleh menilang? Tidak. Jadi handphone itu yang sudah terdatakan masuk database kami, yang sudah mempunyai sprint penugasan, dan handphonenya sudah didaftarkan. Jadi artinya begini, jadi misalnya petugas kami di Telantas itu yang sudah tersprint misalnya ada 100 orang. Nah, 100 orang itu di dalam handphonenya itu sudah diisi aplikasi atau diinjek aplikasi khusus yang namanya mobil sigap. Dan itu terkoneksi dengan database kami yang ada di Telantas maupun yang ada di Korlantas Mabes Polri. Nah, jadi begitu mereka mengcapture, mereka itu di situ ada surat tugas dan ada biodata si petugas. Jadi selain handphone yang sudah kita datakan sesuai nomor email dan sebagainya, itu nggak bisa, tidak berlaku. Artinya itu invalid, tidak valid. Nah, kenapa kok kita injek aplikasi tersebut? Supaya apa? Supaya tidak ada komplain dari masyarakat bahwa ini resmi, ya kan, sudah diketahui pimpinan, kemudian surat penugasan sudah menjadi satu. Ya, apabila ada komplain kan, kemudian dia bisa memeriksa handphonenya kita bahwa biodatanya sesuai dengan yang si pengguna, misalnya handphone itu atas nama saya, biodata saya, sehingga yang boleh menggunakan hanya saya. Ya kan, jadi tidak boleh teman saya, orang lain, atau tidak semua handphone. Takutnya kalau semua handphone nanti saya bisa pakai handphone anak saya, pakai handphone istri saya, handphone kakak saya, adik saya kan. Nah itu yang kita minimalkan. Tahan dulu Pak, ada pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Yani di Kendal ya, kita akan sapa. Pak Yani silakan. Selamat siang Mas Junior. Selamat siang Pak Yani. Pak Aidin. Ya, monggo. Mengenai operasi patuh ini hanya edukasi kepada masyarakat hanya sekitar 14 hari aja Pak. Masa edukasi itu penting sekali karena bagaimana keselamatan lalu lintas itu hak semua pengguna jalan maupun apa yang terjadi di situ tuh harus ditekankan dengan pengertian tentang kesadaran berlalu lintas, dengan yang utama itu etikanya Pak. Mengenai apa itu nyawa korban tewas setiap hari di jalan raya itu melebihi korban orang itu sudah dari dulu Pak, dari perang Irak itu Pak. Sampai Irak itu satu hari itu 9 berapa ya? Satu bulan itu 900-an. Namun selama masa mudik lebaran itu kita tuh mampu mencatat 1.400 tewas dalam satu bulan itu Pak. Kalau sekarang tuh jamnya tuh 2 jam yang tewas. 2 jam. 2 jam Pak. Kalau jarak nyawa antara aspal tuh hanya 1 jengkal Pak, 1 kilan loh. Gitu aja masih ada banyak yang berani ya. Iya. Itu banyak yang sembrono ya. Operasi-operasi sekarang tuh mengedepankan tentang apa ya? Tentang
menggunakan aplikasi, menggunakan kamera, menggunakan surat tilang, kalau nggak ada penempatan di lapangan, itu malah justru kadang yang pengguna muda itu relatif mengabaikan kalau saya muda itu, Pak. Oke. Ya kalau yang sudah dewasa sudah tahu aturan lalu lintas, apalagi etika, ya mampu melakukan semua itu. Ya kedepannya itu upaya keselamatan itu ya penting sekali, seperti tanda jepit itu, safety riding. Ya, intinya Pak, barangkali apa kemudian yang mau disampaikan intinya? Ya intinya safety riding itu, Pak. Dan untuk keselamatan diri, daripada kita memenuhi aturan rambu-rambu yang ada, itu etika itu lebih utama. Oke. Baik, terima kasih Pak ya. Itu saja, terima kasih. Selamat siang Mas Junior. Selamat siang Pak. Ya. Selamat siang. Pak Yani di Kendal nih, mohon tanggapannya silakan Pak. Jadi gini, yang dikatakan Pak Yani tadi kan harusnya lagi operasi patuh kan digelorakan, informasikan kepada masyarakat. Ini udah kita lakukan, jadi sebelum pada saat pelaksanaan kita tetap menggelorakan menggunakan medsos, banner, spanduk-spanduk bahwa 14 hari ke depan mulai tanggal 13 sampai 26 serentak seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan operasi patuh. Ya. Nah, sehingga masyarakat paham artinya apa? Untuk 14 hari ini himbauan kita supaya masyarakat tertib lalu lintas diharapkan setelah pasca operasi patuh ini masyarakat kesadaran tertib lalu lintasnya semakin meningkat. Gitu loh. Jadi bukan hanya pada saat operasi patuh saja. Nah, tadi yang dikatakan Pak Yani tadi masalah angka kecelakaan. Ya, data dari kami, kebetulan saya juga membawahi masalah Kelantas. Saya tidak usah bicara yang tahun sebelumnya, yang real aja mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan hari ini tanggal 15 ya, saya katakan kemarin ya. Itu jumlah kejadian kecelakaan itu ada 3.719. Ya kan? Lumayan ya. Dengan memakan korban jiwa yang kita bicara meninggal dunia aja 653. Jadi kalau kita bagi 6 bulan tuh rata-rata ini kan 100 orang. Kalau 100 itu rata-rata kalau dibagi sebulan sehari 3 orang. Artinya kan cukup lumayan tinggi ya fatalitas begitu. Artinya mohon maaf nih, kemarin COVID yang saya katakan ya memakan korban jiwa yang tidak signifikan dibandingin lebih dengan tinggi adanya kecelakaan Pak. Iya. Itu aja kita menganggap lebih riskan yang adanya kejadian COVID. Bencana nasional itu. Tapi laka lantas ini orang menganggap biasa-biasa saja. Artinya kita sayangkan kok hilangnya nyawa manusia ini kok sia-sia gitu aja, kok dianggap biasa-biasa saja. Nah, ini sebetulnya tugas kita bersama, bukan hanya tugas kami sebagai polisi, tapi ada beberapa stakeholder itu yang harus membantu juga, termasuk kesadaran pengguna jalan juga untuk berkeselamatan. Nah, sehingga tadi angka kecelakaan bisa kita tekan, kemudian pelanggaran kita tekan. Dan ini ada rumus Mas, namanya suatu kecelakaan pasti didahului oleh satunya pelanggaran. Dan itu rumus baku, nggak bisa di gonta-ganti. Maksudnya dalam tanda kutip kalau kita bicara di jalan ya, artinya hampir rata-rata itu kecelakaan pasti ada pelanggarannya. Nah, kecuali kalau kita bicara kecelakaan tunggal. Ya, kalau bicara kecelakaan tunggal ya mungkin beda lagi. Tapi kalau bicara kecelakaan yang ada lawannya, itu rata-rata ada pelanggaran. Nah, oleh karena itu kita untuk menekan meminimalisir pelanggaran itu ya kita tadi coba menindak secara humanis, salah satunya tadi yang bicarakan hunting. Kemudian kita juga menghimbau masyarakat. Nah, kebetulan kita ini juga kan di lalu lintas ini kan dalam operasi patuh ini ada beberapa satgas. Ya, bukan hanya satgas penindakan saja kayak saya, ada satgas preventif dan preventif di mana tugas mereka di sini adalah memberikan kesadaran berlalu lintas yang baik kepada masyarakat dengan cara misalnya masuk ya, goes to kampus, goes to school, goes to pesantren, kemudian juga ke instansi-instansi, memasang himbauan-himbauan di tempat-tempat rawan kecelakaan, ya, kemudian bekerja sama juga dengan beberapa para pengguna yang pemilik bis misalnya, kemudian LPK, lembaga pelatihan keterampilan, untuk apabila mereka ada program secara gratis kepada masyarakat untuk safety riding maupun safety driving, itu kan lebih baik lagi. Karena sekarang ini kita juga dalam hal untuk menekan angka kecelakaan tadi dan angka pelanggaran tadi, kita mengetatkan masalah
izin pengeluaran SIM. Jadi orang yang akan mengambil SIM itu benar-benar kita tes, kita uji sebenarnya gitu loh. Ya, walaupun mohon maaf kadang-kadang yang kita nggak paham, misalnya apabila ada yang di belakang itu saya nggak paham, tapi secara prosesnya harus kita lalui. Gunanya untuk apa? Supaya si pengguna jalan tuh memahami aturan-aturan apa yang harus ditaati di jalan, kemudian apa-apa saja yang harus tidak boleh dilakukan pada saat di jalan. Sehingga dengan adanya proses itu dilaksanakan, harapan kami ya di lapangan angka kecelakaan dan pelanggaran bisa menurun, gitu Mas. Oke, baik. Ini berarti sebenarnya menjadi langkah awal untuk melakukan edukasi sebenarnya kepada masyarakat agar kemudian masyarakat lebih aware lagi terhadap kondisi dirinya dan juga ketika berlalu lintas. Ada yang menarik juga yang saya temukan di Polrestabes Semarang, ada sampai yang diberikan hadiah, Pak. Ya. Bagi mereka yang taat lalu lintas. Ini apakah nanti juga akan dilakukan hal yang humanis macam itu di seluruh Polda Jawa Tengah? Kedepannya akan begitu. Jadi gini, kita ini kan mengubah mindset masyarakat juga ya, bahwa kalau ada polisi, ya kalau orang yang mohon maaf ya namanya orang hidup itu ada yang suka ada yang tidak. Iya. Nah, ketika kalau ada yang suka dengan kita, dengan ada yang kita, mereka merasa aman. Wah, ada Pak Polisi aman nih kita. Tapi yang nggak suka, wah ini cari-cari apa lagi gitu kan. Betul ya. Ya kita kan kalau saya bicara realistis saja gitu. Nah, untuk mengubah mindset itu, yang mengubah image ya, yang tadi saya katakan, kalau ada polisi ada-ada aja gitu. Nah sekarang kita rubah jadi lebih humanis. Jadi kita memberikan hadiah untuk mereka yang tertib dalam berlalu lintas maupun yang berkendaraan, ya kan? Nah ini gunanya apa? Untuk memberikan contoh kepada pengguna jalan lainnya bahwa, ya kan, wah ini mana tahu suatu saat saya tertib, saya dapat hadiah. Walaupun kita nggak tahu kapan waktunya gitu loh. Karena kalau dikasih tahu semua orang akan tertib. Nah kita untuk mengubah tertib itu dapat hadiah atau tidak, harapannya mereka juga akan tertib. Nah hadiah itu sebagai daripada bonus saja gitu loh. Nah jadi memang betul kemarin Poltabes itu udah 2 hari terakhir ini mereka memberikan hadiah kepada pengguna jalan, dan kemungkinan sampai operasi patuh selesai akan diberikan hadiah tersebut. Namun titik-titiknya itu kejutan. Jadi tidak saya sebutkan. Nanti kalau saya sebutkan di titik ini mereka titik ini tertib, sini enggak gitu kan. Nah petugas kita memang udah kita sebar semua. Mereka udah memonitoring mana titik-titik yang akan diberikan hadiah. Salah satunya tempat-tempat yang rawan pelanggaran. Nah, kenapa? Jadi dengan kita memberikan itu tadi yang saya katakan sebelumnya, semoga masyarakat di wilayah itu bisa tertib semuanya. Oke. Terakhir barangkali Pak, ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan program operasi Patuh Candi ini, Pak? Ya, kalau pesan kami harapannya kepada masyarakat, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Karena keselamatan itu adalah nomor 1. Dan himbauan kami, tidak ada operasi, tidak ada petugas, saya harapkan semua masyarakat itu tertib berlalu lintas demi menjaga keselamatan diri pribadi. Dan kemudian yang terakhir, kami informasikan juga apabila rekan-rekan nanti berjalan nanti di sepanjang wilayah Kota Semarang, kalau nanti mendapatkan hadiah, jangan kaget ya, karena itu adalah kejutan buat rekan. Dan harapan terakhir ya, semoga angka kecelakaan bisa kita kurangi, fatalitas kita kurangin, pelanggaran kita kurangin, dan masyarakat kedepannya dapat tertib berlalu lintas dengan baik di jalan. Oke, baik. Terima kasih Pak Aidil sudah berbincang bersama El Sinta ya. Dan mendengar demikian program kami, dan silakan Anda kami undang untuk berbincang bersama kami via telepon, pesan singkat dan ke Twitter. Dan demikian wawancara kami bersama dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Tengah AKBP Aidil Fitri.